Mohon kiranya kami dan Idarah Aliyah didoakan semoga kita sabar, ikhlas dan istiqomah dalam berjatman. Saya ulang ya, istiqomah dalam berjatman. Yang tahu yang lurus adalah Jatman yang sejak tahun 1957 didirikan oleh salah satunya adalah Abah Kiai Nawawi dari Berjan, satu di antara 4 pendiri dari Jatman. Dan dijadikan Banum pada Kongres ke-26 di Semarang. Jadi dengan demikian, monggo jangan tolah-toleh kanan kiri ya. Kita istiqomah di jalan yang lurus, istiqomah yang kesejahteranaannya oleh para aulia-aulia yang masuk di Indonesia ini karena bertorekoh, dan bertorekoh itu diteruskan oleh para pendiri Nahdlatul Ulama, para muasis, dan kita adalah meneruskan dari beliau-beliau itu. Jadi pendiri NU ini torekoh. Ya kalau sudah tahu pendiri NU torekoh, maaf, kok masih ada pengurus NU yang belum torekoh. Kalau sudah tahu pendiri NU itu torekoh, kok masih ada pengurus NU yang belum torekoh, itu berarti pengurus NU yang belum torekoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sa'adatal mukhtaramin, para alim ulama dan umarok, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Ki Haji Miftahul Akhyar, Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, juga Bapak Ki Haji Said Asrori Khatib Am PBNU, yang kami hormati Bapak Marskal Madya TNI Purnawiran Doni Irmawan, Wamen Pertahanan, yang kami hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah, Pak Komjen Purnawirawan Polisi DRS Ahmad Lutfi SH SSTMK. Kebetulan mbah beliau ini dulu temannya bapak saya di Krapyak, di pesantren Krapyak. Para pengurus NU dari semua jajaran, baik PB wilayah, Gus Ubed Rais Suriah wilayah, Gus Rozin Ketua Tanfidiyah, para hadirin semua yang kami hormati, nggak lupa Bu Bupati Purworejo, Bu Yuli Astuti SH, Mugi Pak Wakil Bupati, Pak Dion Agassi, hadirin hadirat hafidhakumullah. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada hadirin semua yang telah berkenan hadir di Pondok Pesantren An-Nawawi dalam rangka pelantikan Idarah Aliyah Jatman. Tadi Akhi Nafilah Bapak Profesor Dr. Ali Maskur Musa sudah banyak ngasih sambutan. Saya cuma mau nambah saja sedikit. Maaf, tadi saya lupa kakak saya Akhina
Akhinal Kabir Bapak Kiai Haji Agus Ali Qaisor Al-Mursyid wal Khalifah li Thariqatis Sadiriyah Watu Congol Mundilan Magelang. Kalau saya bicara di depan jamaah Thariqah kayak gini, saya ingat sejarah bahwa pendiri NU Mbah Hasyim Asy'ari Tebireng Jombang itu juga Thariqah. Beliau talqin tarekat Qadiriyah Naksabandiyah kepada Kiai Haji Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan di Pomenggolo, Termas, Pacitan, Jawa Timur. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari itu dulu mondok di Mekah. Itu berguru kepada Simbah Kiai Haji Mahfud. Kebetulan Mbah Mahfud Termas itu Mbak Yunya dapat Kiai Zaid Tirip Gebang Purworejo. Jadi Mbak Yunya Mbah Mahfud, Mbah Putri saya lupa namanya, itu nikah dapat Kiai Haji Zaid Tirip Ngerendeng, satu kampung dengan almarhum Jenderal Ahmad Yani. Ini sejarah ini. Cucunya Mbah Hasyim yang pernah jadi presiden juga Thariqah, siapa? Gus Dur. Yang tadi syairnya sering dibacakan Gus Dur, tadi didendangkan tadi. Syair tanpa weton. Gus Dur itu tahun 83 talqin bi'at Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah kepada Kiai Haji Son Haji Jimbun Giwang Retno Seruweng Kebumen. Jadi Gus Dur juga tarekat. Maka penggemar Gus Dur kalau sudah pakai kaos ada gambarnya Gus Dur, masuk Thariqah, sempurna gitu. Betul? Gus Dur tarekat. Saya sering bilang di Jawa ini, di Indonesia malah ini, orang yang paling berani menentang penjajah Belanda ini santri yang sudah Thariqah. Yang paling berani menentang penjajah Belanda, santri yang sudah Thariqah. Ada santri lahir di desa Tegalrejo, kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta. Punya tempat riyadhah di Tegalrejo, Magelang. Tapi lahir di Tegalrejo, Jogja. Santri tadi bernama Ontowiryo. Beliau mondok di Tegal Sari, Jetis, Ponorogo, Jawa Timur. Berguru kepada Kiai Haji Hasan Besari dan Kiai Haji Nur Sodik. Kemudian mondok di Santren Bagelen Purworejo, berguru kepada Kiai Haji Baidowi, Santren Bagelen Purworejo yang makamnya ada di Ngodikan, Bantul, Yogyakarta. Beliau ngaji tafsir Jalalain kepada Kiai Baidowi. Kiai Baidowi punya putra bernama Kiai Haji Hasan Mukibat. Salah satu keturunan Kiai Haji Hasan Mukibat kemarin menjadi Menteri Perhubungan Bapak Insinyur Budi Karya Sumadi, kelahiran Palembang, itu TIY Bagelen Purworejo. Ontowiryo mengaji ilmu hikmah, ilmu kanuragan, ilmu kekebalan tubuh kepada Kiai Haji Nur Muhammad Ngadiwongso Salaman Magelang. Ilmu kekebalan tubuh itu ilmunya polisi, ilmunya banser, sejenis nguntal gotri bareng banget. Pering petuk, kayu stigi lan liyane. Betul? Kepada siapa? Kiai Haji Nur Muhammad Ngadiwongso Salaman Magelang. Ontowiryo berguru tarekat kepada Kiai Haji Taftazani Kartosuro. Siapa Kiai Haji Taftazani? Putranya Kiai Haji Nuriman Melangi Nogotirto Gamping, Yogyakarta. Yang namanya keraton BPH Sandio.
ngambil ilmu tarekat kepada Kiai Taftazani. Apa tarekatnya? Satoriyah, sejarah. Ini. Ontowiryo wafat dan dimakamkan di Makassar, ujung pandang dekat Pantai Losari. Bapak sudah pernah ke Pantai Losari? Saya sudah. Ikan kerapu di Pantai Losari paling enak se-Indonesia. Enaknya kayak kepala manyung. Sejarah ini. Sejarah ini. Ontowiryo oleh pemerintah namanya dijadikan nama kampus negeri di Kota Semarang. Ontowiryo oleh pemerintah namanya dijadikan nama Kodam Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ontowiryo namanya Kiai Abdul Hamid. Ontowiryo terkenal dengan nama Pangeran Diponegoro. Itu santri juga tarekat itu. Belum ada setengah tahun, salah seorang profesor dari Belanda, Profesor Martin, bicara di kampus Gadjah Mada. Kata Profesor Martin, dulu Belanda itu paling takut dengan torekoh, sejarah ini. Ini, sejarah ini. Namanya asli, namanya Jawa, Ontowiryo. Namanya Kiai Abdul Hamid. Nama masyhurnya Pangeran Diponegoro. Adapun nama lengkapnya Kiai Haji Kanjeng Bendoro Raden Mas Ontowiryo Abdul Hamid Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panotagama Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawi Pangeran Diponegoro Pahlawan Goa Selarong. Sejarah ini. Jadi yang paling ditakuti oleh Belanda itu santri yang sudah torekoh. Bapak kan sudah pernah dengar, dulu Belanda kan kirim seorang Belanda, dikirim ke Indonesia untuk merusak bangsa Indonesia. Setelah sampai di Indonesia, kenal kiai, kenal santri, pikirannya berubah. Yang semula akan merusak bangsa Indonesia, akhirnya bergabung dengan pergerakan bangsa kita, bahkan semangatnya melebihi bangsa kita sendiri. Itu Belanda. Siapa? Dr. Douwes Dekker yang punya nama lain Multatuli dan Setiabudi. Bahkan akhirnya beliau mengatakan kalau tidak ada kiai dan pondok pesantren maka patriotisme bangsa Indonesia sudah hancur berantakan. Bersyukurlah bangsa Indonesia kan ada pesantren. Maka kalau Bapak berkesempatan berkunjung ke Kota Magelang, melihat kamar Pangeran Diponegoro di kantor ex-Karesidenan Kedu, sekarang namanya Bakor Wildoa Jateng, dekat bekas kantor BPKRI pertama. Diponegoro punya 3 peninggalan. Saya sudah melihat langsung ke Magelang. Pertama, Al-Quran. Kedua, tasbih. Ketiga, Fathul Qorib. Itu peninggalan Diponegoro. Peninggalan pertama Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Beliau seorang Muslim. Peninggalan yang kedua tasbih. Kenapa tasbih? Beliau ahli zikir, bahkan tarekat. Almarhum Profesor Salim Said, guru besar ilmu pertahanan di Jakarta, mengatakan Diponegoro tokoh tarekoh. Peninggalan yang ketiga kitab Fathul Qorib, kitab madhab Syafi'i. Maka Diponegoro bermadhab Syafi'i. Nahdlatul Ulama. Sejarah ini. Yang terakhir ini, saya minta doa restu. Saya terus terang saja kemarin menjelang kongres sebenarnya saya sudah tidak sanggup karena saya pertama sudah tua. Saya itu usianya sudah 70 tahun. Lahir 19 Desember 54, bintangnya Sagittarius saya loh. Sudah, fisiknya sudah enggak kayak 2 tahun yang lalu. Maka saya waktu itu kan saya minta, saya siap jadi orang idara aliyah,
Tapi orang keempat atau kelima, jangan orang pertama. Tapi ternyata 9 formatir mengendaki saya sebagai orang pertama, tolong saya didoakan biar sehat. Kula pun tuwa tenan. Dan saya terus terang saja tidak ada kemampuan untuk memimpin ormas tingkat nasional. Paling saya itu cabang MBC itu paling itu. Ya untung mudirnya profesor. Tolong betul-betul saya didoakan biar sehat. Dan pesantren ini jenengan doakan mudah-mudahan berkembang dan santri-santrinya semuanya jadi santri yang bermanfaat min yaumina hadza ila yaumi dukhuli ahlil jannah fil jannah Allahumma amin. Itu saja yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangannya. Hadanallah wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la khawla wa la quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, amma ba'd. Yang saya hormati Romo Kiai Miftahul Ahyar, Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama beserta Khatib Yai Said Asrori, beserta seluruh para pengurus Tanfidiyah Suriah yang hadir di forum yang mulia ini. Yang saya hormati Rais Ali Idarah Aliyah Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mutabarah An-Nahdiyah, Romo Kiai Ahmad Khalwani Nawawi beserta para mursyid, para syekh, para kiai yang hadir, baik selaku idarah aliyah maupun pemangku pondok pesantren yang hadir di forum yang mulia ini. Yang saya hormati Bapak Wamen, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Marsikal Madya Purnawirawan Doni Irmawan. Saya Kamis yang lalu bersama beliau, bersama Pak Legend Safri Samsudin. Diterima beliau, artinya negara bersama Nahdlatul Ulama, TNI bersama TNU mempertahankan Republik Indonesia ini. Itu komitmen yang kita bahas dengan beliau waktu itu dengan Pak Legend Safri. Yang saya hormati sahabat, teman, adik, ya, adik dalam arti usia dan angkatan PMI. Yang terhormat Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Ahmad Lutfi. Beliau keluarga Thariqah. Orang tuanya adalah mursyid dari salah satu thariqah. Jadi sangat tepat apabila beliau menjadi gubernurnya Jawa Tengah. Ya, kalau tidak milih beliau rasanya kualat. Yang saya hormati para hadirin hadirat sekalian, para kiai, para ulama, bunyai, mohon saya izin tidak bisa menyampaikan satu persatu di forum yang mulia ini. Pertama yang ingin saya sampaikan, rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin,
dan senantiasa marilah kita mengelu-elu kepada junjungan kita Habibana Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Bapak Ibu sekalian, 3 hal saja yang saya ingin sampaikan di forum yang mulia ini. Pertama, kami menyampaikan terima kasih atas rawuhnya para kiai, para alim ulama, para mursyid yang membimbing kita semua dan hadir di majelis yang mulia ini. Mohon kiranya kami dan Idarah Aliyah didoakan semoga kita sabar, ikhlas dan istiqomah dalam berjatman. Saya ulang ya, istiqomah dalam berjatman. Kedua kalinya izin atas nama Idarah Aliyah khususnya di Mudir, mohon maaf jikalau penyelenggaraan, pelantikan dan Rakernas ke-1 Idarah Aliyah Jatman ini oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama sekiranya tidak sempurna. Pada saat tertentu kami dengan Kiai Halwani, Rois Ali, Mas Ali, undangannya ojo akeh-akeh ya. Wes 500 gede-gede ini 600 ae. 500 600 saja. Ternyata tidak bisa. Coba bayangkan kalau mursyidnya hadir, pasti yang datang lebih dari 10. Maka dengan demikian kursi yang disiapkan oleh panitia 2000 penuh sesak, belum lagi yang di luar lebih dari 2000 lagi. Untuk itu saya mohon maaf jika apa yang terjadi pada penyelenggaraan ini ada sesuatu yang kurang. Itu menunjukkan bahwa kita semua underbani kepada Jatman. Itu semua menandakan kita loyal kepada pengurus besar Nahdlatul dan kita semua loyal kepada negara Republik Indonesia yang kita cintai. Dan itu menjadi komitmen dari kita sebagai warga Nahdlatul Ulama. Karena itu tadi saya sebutkan, maaf, wa kunu ma'as-shodiqin. Bersamalah kita itu tetap kepada orang-orang yang benar, orang yang lurus. Dengan izin Allah, yang lurus adalah Jatman sejak tahun 1957. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, boleh satu ayat lagi saya sampaikan, mohon kiranya saya mohon maaf kalau ada salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Di dalam surat At-Taubah. Sungguh telah diperkenankan permohonan kamu, sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui. Karena itu dalam pandangan kami yang tahu adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Yang tahu yang lurus adalah Jatman yang sejak tahun 1957 didirikan oleh salah satunya adalah Abah Kiai Nawawi dari Berjan, satu di antara 4 pendiri dari Jatman. Dan dijadikan Banum pada Kongres ke-26 di Semarang. Jadi dengan demikian monggo jangan tolah-toleh kanan kiri ya. Kita istiqomah di jalan yang lurus, istiqomah yang kesejahteranya oleh para aulia-aulia
yang masuk di Indonesia ini karena bertorekoh, dan bertorekoh itu diteruskan oleh para pendiri Nahdlatul Ulama, para muasis, dan kita adalah meneruskan dari beliau-beliau itu. Insya Allah kita akan selamat dunia akhirat, berkah, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, maaf ini tadi pesan dari Khatib Ali, jangan lupa ya, yang satu itu lurus, satu tegak lurus, hanya Banum di lingkungan Nahdlatul Ulama adalah Jatman. Terakhir, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyukseskan acara ini. Tentu tuan rumah yang begitu menyiapkan segala sesuatunya luar biasa. Kalau boleh saya menyebut terima kasih kepada, saya nyebut sendiri kok nggak enak ya, kepada PLN, kepada YPM PLN, kepada sahabat-sahabat saya yang tidak mau disebut namanya, kepada Pak Gubernur, dan tentu Pak Lutfi ya, dan tentu insya Allah juga Basnas. Mana Basnas? Ya, karena beliau sudah ngontak, rasanya kok ndak ikut-ikut ndak enak. Dan begitu banyak lagi yang tanpa disebut untuk mensukseskan acara pada pagi sampai siang ini. Bapak Ibu sekalian, saya tidak banyak lagi, memang tugas kami hanya itu, melaporkan yang hadir. Wusto hampir semuanya. Idaroh Subiah sejawa enggak ada yang bisa dipenggak. Penggak itu apa ya? Enggak bisa direm. Pokoknya pengen datang. Ya udah, monggo. Dan begitu para kiai, para alim, para ulama. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dari Idaroh Aliyah dalam penyelenggaraan ini. Semoga Allah meridhoi dan kiranya acara ini semoga sukses, berkah, lancar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada sekali lagi khususnya Pak Wamen yang akhirnya dengan seizin Pak Menteri untuk bisa membersamai kita, Pak Gubernur matur suwun, tentu Romo Kiai Miftahul Ahyar yang kami sangat hormati, takdimi, dan berkenan nunggoni acara pelantikan Jatman. Makaten akhirul kalam, alfu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari Ketua Jatman terpilih Kiai Khalwani dan Kiai Ali Maskur Musa yang memberikan sebuah pencerahan dan arahan bagi semua anggota NU agar bisa ikut thariqah, dan ini juga bisa mengemboskan organisasi yang menyaingi Jatman seperti halnya Jatmas Wajah yang didirikan oleh Lutfi bin Yahya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih. Selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.